Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Menjelang Hari Raya Galungan Kuningan, tentu persoalan yang sering muncul adalah bagaimana kaitannya dengan harga babi di masyarakat. Tapi lebih jauh lagi kita coba akan menggali bagaimana kabar ya peternak babi dan bagaimana nasibnya ke depan. Kita akan mewawancarai Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Bali, Bapak Ketut Hadisuhyasa. Kita sapa dulu sama kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar, sehat ya? Sehat, baik. Ya. Sibuk ngurusin peternak babi. Sibuk ngurusin peternak babi. Nah, kita tentang Galungan dulu nih. Yeah. Ketersediaan babi dan harganya gimana nih, Pak Ketua? Kalau Hari Raya Galungan, jadi masyarakat, jadi tidak usah khawatir karena kesiapan kita menyambut Hari Raya Galungan ini sangat siap. Jadi babi sangat melimpah di Bali, sangat banyak. Terus kalau nilai jual produksi, Tiang sih berharap tetap dari tahun ke tahun atau dari 6 bulan ke 6 bulan kita selalu berharap harga babi itu di atas harga pokok produksi ya, kita harapkan yang diterima oleh masyarakat ya. Karena apa? Karena sebenarnya kita ingin memberikan senyum juga nih kepada masyarakat ternak kita. Menjelang Hari Raya Galungan ada income yang mereka dapatkan dari beberapa bulan saat ini yang memang nilai jual produksi di tingkat masyarakat ternak kita sangat jauh dari harapan, jadi sangat murah ya, jadi sangat merugi masyarakat ternak kita. Nah, maka Hari Raya Galungan inilah yang kita harapkan sedikit memberikan harapan baru kepada masyarakat ternak khususnya. Oke, kaitannya dengan lihat isu meningitis masih lah beberapa muncul. Apakah ini tidak berpengaruh terhadap harga jual dari babi yang kemudian karena stok melimpah harganya turun, itu nggak terjadi ya? Sebenarnya kalau stok melimpah dalam argumentasi kita, apakah susah menjual babi saat ini sih enggak? Okay. Ya harusnya enggak ya. Yang ada saat ini adalah isu yang dikembangkan sehingga menimbulkan panic selling di masyarakat kita. Nah, isu yang dikembangkan yang pertama isu adalah isu meningitis Streptococcus suis yang sudah pernah kita bahas juga ya. Nah, ini kemarin dikembangkan lagi isu yang sama ya. Yang membuat kita jujur aja, saya selaku Ketua GUPBI sering sekali menganggap bahwa hal ini tidak bijak dikomunikasikan ke masyarakat ya. Sering juga yang bertanya dalam hati ini pemerintah maunya apa sih sebenarnya gitu ya. Ya, yang mereka lebih sibuk atau lebih antusias menyebarkan informasi yang tidak valid datanya ya daripada melakukan KIE, melakukan edukasi ke masyarakat, turun ke masyarakat, memberikan pemahaman yang benar bagaimana cara mengolah, misalnya kalau seandainya benar memang diketemukan di babi ada kasus meningitis tersebut ya. Tetapi apakah kemudian mempublish secara terbuka ya dengan surat edaran yang diberikan dan itu bocor ke masyarakat sehingga kemudian menimbulkan panic selling dan menimbulkan kejatuhan harga, apakah ini hal yang bijak? Ini saya kira tidak bijak nih. Nah, maka dari itu deh saya harap nih pemerintah, terutama nih Dinas Kesehatan, coba deh sekali-sekali pandang kami sebagai seorang manusia yang juga menggantungkan harapan dari peternakan babi ini gitu ya. Ya, harga babi kami jatuh loh ya setelah kalian men-share berita yang masih berkedok suspek ya, masih berkedok dugaan. Tetapi fakta di lapangan kami sudah menanggung kerugian itu 7.000 per kilo. Nah, 7.000 ini bukan uang sedikit bagi kami per kilo. Ya, bagi peternak kecil 7.000 itu berarti 700.000 per ekor minimal yang kami tanggung kerugiannya. Nah, ini not fair gitu loh. Nah, kenapa kemudian pemerintah dalam ini pemerintah kesehatan gitu ya tidak melakukan edukasi atau meningkatkan komunikasi dengan masyarakat lingkungan. Nah, kalau alasannya dana tidak ada hal yang bisa kita lakukan. Sering sekali GUPBI mengatakan bahwa di Bali atau khususnya di Indonesia ya, di Indonesia hanya Bali yang paling siap menghadapi wabah, apalagi sekelas informasi seperti ini, sekelas edukasi seperti ini, sangat siap kita. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan desa adat. Ya, masuklah kepada parum-paruman adat yang ada di Banjar Adat. Nah, disitulah kalian melakukan edukasi dan itu sangat murah dan tidak perlu biaya. Anda tinggal datang, ya, mengikuti faroman, tinggal mengedukasi masyarakat di situ, mereka paham. Jadi bukan bermain di tatanan media, kemudian membuat panik masyarakat yang tidak paham, dan kemudian yang menanggung kerugian itu sendiri adalah masyarakat ternak saya. Nah, ini not fair. Yang dimaksud adalah melakukan edukasi itu terpenting bagaimana cara mengolah pakan gitu ya. Ya.
Tapi itu tidak pernah dilakukan ya, hanya mempublish bahwa ini meningitis dan segala macam dan itu berdampak gitu ya. Iya, kalau kita tanya pemerintah dia bilang iya kita akan melakukan ini, bagian surat edaran ini juga bagian dari KIE gitu. Ini kan kacau urusannya. Sedangkan masyarakat kita berharap mereka turun nih ke masyarakat, edukasi masyarakat. Ya tidak semua masyarakat kita mau membaca hal yang benar. Tidak semua. Ya ini kita harus pahami psikologi dari masyarakat kita gitu ya. Maka paling penting buat pemerintah kalau memang ingin menyelesaikan masalah, ayo kita turun ke lapangan. Kalau pemerintah tidak punya uang, gunakan kekuatan desa adat. Gunakan paruman adat di dalam upaya kita mengedukasi masyarakat. Itu yang kira-kira yang harus dilakukan. Kalau begitu kita bisa melihat secara sepintas bahwa sebenarnya mungkin perhatian pemerintah terhadap peternak babi di Bali, baik yang skala besar maupun skala kecil masih kurang atau gimana menurut Pak? Perhatian pemerintah terhadap peternak? Kalau kurang sih enggak ya. Malahan condong lebih abai ya. Jadi kalau kurang itu kan berarti ada nih. Kalau kita lihat ini enggak ada malahan ya. Contoh ya 2019, 2021, 19, 20, 21 di mana kemudian terjadi wabah yang begitu hebat di masyarakat. Apa upaya pemerintah kemudian di dalam melindungi masyarakat? Enggak ada. Ini mohon maaf aja gitu loh. Ya enggak ada. Kalaupun KIE mereka lakukan itu tidak masuk ke jantung masyarakat, tidak masuk waktu itu. Sehingga kemudian wabah yang dulunya hanya 4 kabupaten sehingga menyebar menjadi 9 kabupaten kota total kita kena. Sampai saat ini pun masih kita tanggung, tapi syukurlah ya kemudian satu-satunya wilayah yang ada di Indonesia yang bisa mengcovery dirinya secara cepat waktu itu hanyalah Bali saat itu ya. Nah contoh nih sekarang, saat ini ada harga babi yang begitu murah di masyarakat. Ya diakibatkan oleh isu-isu yang tidak benar yang dilakukan dan dinikmati juga oleh pelaku-pelaku usaha hilir ya yang notabene tidak pernah berpikir tentang perasaan dari masyarakat ternak itu sendiri sehingga harga babi saat ini 33 nih di masyarakat ya, sedangkan harga pokok produksi dari peternak rakyat itu sendiri itu adalah 40.000. Ini not fair gitu loh. Nah disitulah yang kita harapkan sebenarnya peranan pemerintah untuk ikut andil di dalam upaya mereka untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi peternakan babi ini. Suka tidak suka, diakui tidak diakui bahwa COVID-19 mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa duduk di satu sektor saja. Kita tidak bisa berdiri di sektor satu kaki saja yaitu pariwisata. Ya, kita juga harus melihat atau harus mulai melirik pertanian dan peternakan. Dalam hal ini 2019 ya pasca atau pada saat COVID-19 itu mengajarkan kita pergerakan ekonomi Bali saat itu ditentukan atau dilakukan oleh peternakan babi. Nah yang saat ini kemudian ini seakan-akan tidak diperhatikan lagi menjadi bagian dari kekuatan yang ada di Bali. Nah ini cukup kita sesalkan menurut saya. Oke, kalau misalnya perhatian yang paling penting dan paling mendasar harus dilakukan pemerintah, Pak Ketua, kepada peternak babi ini dalam hal apa gitu yang pemerintah Provinsi Bali misalnya harus melakukan apa mereka-mereka ini supaya bisa membantu peternak? Iya kita harapkan ya sebenarnya pemerintah Bali ini kan membuat aturan ya. Ini harga tidak bisa kita biarkan liar seperti ini. Ya, sangat tidak bisa harga jual produksi di tingkat masyarakat ternak kita tidak bisa biarkan ini dibuat liar begini ya. Ini ekonomi perbabian saat ini sangat-sangat tidak sehat ya. 5 tahun belakangan ini sangat tidak sehat kalau kita lihat permainan-permainan di peternakan babi ini. Nah, peternakan babi ini dilakoni oleh masyarakat banyak. Mungkin sebagian besar masyarakat Bali itu terlibat dalam bisnis ini. Ya, sering saya bilang selain peternaknya ada pedagang dagingnya, ada tukang panggulnya, ada penjual pakannya, ada dokter hewannya, ada banyak orang yang terlibat di situ, ada dagang sate juga yang terlibat di situ. Artinya apa? Begitu besar perhatian masyarakat ternak ya atau masyarakat terhadap usaha peternakan babi ini, maka pemerintah punya kewajiban. Ya, sebagai pemerintah yang sehat harusnya punya kewajiban untuk menjaga stabilitas ini gitu ya. Stabilitas harga ya. Harga terutama ya. Masyarakat kita tidak pernah minta harga mahal, Pak. Dia hanya minta harga di atas harga pokok produksi. 1.000 ada udah cukup buat kami gitu ya. 1.000 aja udah cukup buat kami. Kami tidak berhayal minta 50.000 atau 5.000 atau sampai ratusan ribu banyak gitu. Enggak. Kita hanya minta 1.000 aja dari harga pokok produksi. Itu yang kita harapkan. Nah, maka dari itu kemudian yang selaku Ketua GUPI karena melihat kegundahan ya, melihat situasi yang tidak baik di masyarakat ini, kemudian mencoba mengkomunikasikan dengan dinas terkait misalnya. Sudah hampir tiap hari kita komunikasi dengan dinas ya, 3 bulan belakangan ini. Kita komunikasi nih secara kontinu, tetapi keputusan-keputusan cepat kita tidak dapat. Sehingga kemudian
kita melakukan komunikasi dengan bersurat dengan legislasi yang ada di Bali dan eksekutif yang ada di Bali, khususnya Pak Gubernur. Nah, untuk di legislasi kita sudah bertemu nih dengan Ketua DPR sendiri dan sangat memahami apa yang terjadi di masyarakat dan berencana membuat perda di dalam upaya mereka untuk melindungi peternak kecil ini. Tetapi ampura niki perda itu kan prosesnya juga cukup panjang ya. Sedangkan kegelisahan masyarakat ini sudah cukup lama mereka akan rasakan, sehingga kemudian harapan kita satu-satunya adalah Pak Gubernur. Tetapi cukup kita sayangkan sudah 3 kali kita mencoba mengkomunikasikan hal tersebut ke Pak Gubernur dan sepertinya sampai hari ini ya kita belum mendapatkan kesempatan yang sangat mulia itu untuk ketemu dengan Bapak Gubernur. Yang kira begitu. Yang sebenarnya diminta oleh masyarakat peternak babi ini adalah ya itu tadi ya, semacam harga eceran terendah ya. Ya. Yang itu tidak ada sampai saat sekarang. Itu yang belum harga ada. dibiarkan liar seperti itu. Iya. Nah, kalau tidak ada harga eceran terendah katakanlah begitu yang ditetapkan, itu kan bisa lewat SE atau apa pergub itu misalnya. Pergub. Ya. Kalau tidak ada berarti liar dan itu akan merugikan peternak babi ya. Iya, iya. Ya, dalam ekonomi yang lagi tidak sehat ya, campur tangan pemerintah ini penting. Penting ya. Gitu ya. Karena melihat sejarah nih, penggerak ekonomi pada saat wabah itu adalah babi. Ya. Babi, terus kedua, pelaku usahanya banyak. Nah, situasi saat ini tidak sehat. Disinilah peranan pemerintah. Jika pemerintah berpikiran sehat, seharusnya saat inilah momennya pemerintah melakukan upaya untuk penyelamatan. Nah, kita minta harga berapa? Kita minta hanya 40, Pak. Tidak lebih dari itu, kita hanya minta harga eceran terendah itu 40. Nah, selaku Ketua GUPI sudah pernah tidak melakukan komunikasi dengan stakeholder, misalnya pelaku serapan. Kita komunikasi, Pak. Kita sudah melakukan komunikasi dengan salah satu tukang potong misalnya dan salah satu pengirim misalnya. Kita mengkomunikasikan berapa sih kelayakannya menurut mereka harga babi yang ada di Bali yang bagus buat mereka agar dia juga bisa hidup mencari makan. Ya, sebagai orang yang berkepentingan juga. Nah, menurut mereka harga 38 sampai 42 ini harga yang mereka inginkan sebenarnya. Bukan berarti harga 33 ini membuat mereka nyaman, sebenarnya enggak juga gitu ya. Itu yang pertama. Jadi artinya apa? Bahwa harga 40 ini bukan harga yang mengada-ada dan ini bisa diterima oleh semua orang. Nah, harusnya begitu nih. Maka dari itulah kemudian dengan situasi yang tidak sehat inilah kita usulkan pemerintah itu terlibat di dalam upaya kita untuk menyelamatkan nilai jual produksi masyarakat ternak itu. Nah, terus yang kedua, Pak, banyaknya pengiriman terjadi selama ini ya, sampai-sampai terkesan bahwa Bali ini sebagai sebuah daerah yang menyuplai babi kemana-mana, ke NTT, ke Medan, ke Jakarta, ke Kalimantan. Saat ini ke Kalimantan terutama, ya. Harga di Kalimantan itu 65.000 saat ini di Kalimantan. Boleh dicek di Kalimantan. Ya, harga 65.000. Sedangkan harga di Bali ya mahal-mahalnya dibeli 35. Kita berbicara 35 menuju ke harga 65, di situ ada selisih 30.000. Ya, 30.000 per kilo dikalikan dikalikan berat badan 100 kilo itu ada 3 juta. 3 juta dikalikan 1.000 ekor sekali kirim ya, lewat pot to pot kalau bahasanya Pak Ketua Komisi 2, pot to pot, ya itu adalah 1.000 ekor. 1.000 ekor dikali 3.000 ada 3M di situ. Biaya-biaya yang timbulkan 750 juta. Kita anggap aja 1M. Ada profit 2M yang mereka dapatkan. Ini buat saya not fair juga nih buat pelaku peternakan yang ada di Bali. Kita di Bali lagi miris, pelakunya ini untungnya 2M, ini fair juga gitu ya. Maka dari itulah saya minta pemerintah agar menetapkan nilai jual produksi untuk babi kiriman keluar yaitu sejumlah 40.000. Nah, kalau 40.000 dia jual 65.000 masih ada selisih lagi 25.000 sekitar 2,5 M kalau 1.000 ekor. Potong biaya-biaya 1 M mereka masih dapat profit 1,5 M. Ini yang kira bukan uang sedikit juga untuk 1,5 M sekali kirim. Itu istilahnya bahasa ini ya untung nyodok, untung nyodok 1,5 miliar gitu 1,5 miliar. Andai kalau pemerintah bisa menetapkan harga jualnya 40.000 gitu ya. 40.000 aja udah bisa menolong peternak kan. Sangat. Nah, yang akan berbahaya Pak Man, mohon izin, yang akan berbahaya ya terjadi 4 bulan yang akan datang. Ya, dan kalau pemerintah hari ini tidak terlibat, ya akan terjadi pengurangan
peternak babi yang ada di Bali, terutama jumlah ternak yang diternakkan di Bali, itu akan sangat jauh berkurang dan itu akan sangat membahayakan kita 4 bulan yang akan datang. Nah, kenapa tiang bilang membahayakan? Ada beberapa indikator yang akan kita sampaikan, Pak Man ya. Yang pertama ya, Bali seperti saya ceritakan tadi menjadi sebuah daerah yang paling banyak saat ini punya babi. Ya, Jawa saat ini masih belum bisa memulihkan kondisinya dari ASF. Medan juga belum bisa pulih. Pulau Bulan baru kemarin kena ya, dan ingat ya, Pulau Bulan mengirimkan babi ke ke Pulau Singapura, ya, ke negara lain ya, ke Singapura itu adalah 1.000 ekor per hari. Ya, kebutuhan daging yang harus dikirim ke Singapura. Sulawesi saat ini terdampak wabah. Kalimantan saat ini membutuhkan daging babi atau babi yang ada di Bali. Terus NTT juga menjadi buyer dari babi yang ada di Bali ya. Kalau kemudian 4 bulan yang akan datang, ya, setelah terjadi wabah di Sulawesi, saya kira 4 bulan yang akan datang ini babi juga sudah habis di Sulawesi. Ya, kalau itu terjadi, kebutuhan daging di Indonesia akan terpusat semua ke Bali. Sedangkan volume jumlah ternak yang ada di Bali ini menurun drastis dengan nilai jual produksi yang begitu rendah saat ini. Dan ini akan membahayakan pada saat 4 bulan yang akan datang. Harganya akan menjadi tinggi ya? Saya perkirakan harga di atas 50.000 saat itu. Dan ini tidak baik untuk ekonomi Bali. Nah, kalau kemudian saat itu harga 50.000, semua orang kemudian berhayal lagi beternak babi, berbondong-bondong semua beternak babi, semua beternak, semangat beternak lagi. Maka lagi 6 bulan akan terjadi kejatuhan harga lagi, terjadi overpopulasi lagi, dan ini berbahaya juga buat kita lagi, ribut lagi masyarakat. Jatuh, gitu ya. Maka dari itu, jika kemudian kita tidak ingin hal-hal yang mengerikan ke depan ini terjadi, maka intervensi pemerintah terkait dengan nilai jual produksi wajib dilakukan. Nah, itu menurut ya. Dan itu harus bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini gubernur gitu ya? Iya, hanya gubernur yang punya kemampuan itu. Terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya tentang bagaimana kondisi. Karena kita tidak hanya bicara tentang harga babi di Galungan, tapi ada banyak persoalan juga yang sempat kita bahas tadi, dan penting adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini harus intervensi kita ini untuk menyelamatkan peternakan babi. Karena babi tidak hanya produk ekonomi betul ya, tapi juga adalah produk budaya. Gitu. Kalau kita bisa bayangkan kalau di Bali tidak ada babi, harganya terlalu mahal misalnya, tidak yang bisa beli, tentu kita juga ya akan mengalami kesulitan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.